kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Saya melihat walaupun di balik masker ada senyum-senyum yang diberkati. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur Tuhan. Renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besarnya kasih sayang Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Syukur, syukur, syukur. Syukur, syukur Yesus. Haleluya. See
percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan siap menjamah setiap hati dan pikiran kami hari ini. Dan kami percaya pagi hari ini kami akan dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang membawa damai sejahtera, membawa sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu ya Allah. Kami siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Kasih tos kanan kiri, kasih fist bump kanan kiri, katakan Tuhan luar biasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Yes, haleluya. Kita mau menari bersama-sama buat Tuhan ya. Oke. Hari ini tidak ada lansia di sini, yang ada semua anak-anak muda di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kasih Tuhan itu besar buat hidup kita. Yes. Katakan kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti
lagi sorak-sorai buat Tuhan dong. Sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha mulia. Kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Amin. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau memujikan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup untuk menolong hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan.
beserta keluarganya. Semoga mereka mempunyai hati yang tulus untuk melayani Engkau dan selalu menjadi berkat buat orang lain, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Berkati segala usaha dan kegiatan mereka. Semoga Engkau sendiri yang membimbing mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar kami Ebenezer, jemaat-Mu di tempat ini. Semoga kami bisa saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kami ada di tempat ini bersama-sama untuk tumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa khusus untuk tetangga sekitar kami yang ada di sini. Biarlah mereka tahu mereka akan mengalami sukacita yang datang daripada-Mu. Engkau sendiri yang memberkati mereka, Engkau sendiri yang menjamah hati mereka, sehingga keberadaan kami di tempat ini dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Rupin, rumah pintar yang ada di Sukun Gempol. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan mereka saat ini. Berkati anak didik kami, berkati wali murid kami, serta Yayasan Rupin yang dikelola oleh Bapak Teguh Arianto. Tuhan, keberadaan Rupin menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat di sekitar mereka. Semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu Kau nyatakan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin dari jajaran tinggi sampai yang terendah, dari RT RW, dan mereka mempunyai kebijakan dan keputusan yang baik untuk masa depan bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan berkatilah orang-orang yang akan aku jumpai sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Haleluya, 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 amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari berdiri bersama-sama, kita mau menikmati kekudusan Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia di dalam kekudusan Tuhan. Haleluya Yesus. You are holy, Lord. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Are you Lord God
Amin. Engkau layak disembah Tuhan. Amin. You are holy, Engkau kudus. Engkau kudus. Lord God Almighty, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Engkau layak disembah Tuhan. You are holy, holy. Amin. Holy, amin, amin. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. You are holy. Amen. Holy. Are you Lord God? Amen. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sekali lagi, you are holy. Holy, Engkau kudus Tuhan. Amin. Amin. Worthy is the Lamb. 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 Berikan sorak-sorai dan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami agungkan di dalam kehidupan ini. Segala nafas kami, jantung kami yang berdetak, kaki kami yang melangkah, tangan kami yang melakukan segala sesuatunya, hendaklah memuji, mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu indah kasih-Mu atas kami. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lebih lagi ya Tuhan. Selain daripada pujian-pujian yang sudah menyampaikan pesan-pesan yang begitu mendalam bagi kami, maka firman akan lebih lagi meneguhkan segala pujian, segala iman, bahkan menggenapi segala janji-Mu atas kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, kehidupan bagi kami, dan kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap penuh syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sebelum duduk, tunggu. Sebelum duduk memang antara bilang katakan amin dan silakan duduk itu beda tipis ya. Sekarang sebelum duduk katakan kepada kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihimu. Oke. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ada video tadi? Apa? Video. Kita akan mendengarkan sedikit cuplikan. Ada video yang merupakan gambaran daripada situasi saat ini, di mana hari-hari ini kita banyak mendengar berbagai banyak peristiwa. Mungkin di antara kita sudah ada yang juga sudah mengetahui sebagiannya. Tetapi di antara kita juga ada beberapa mungkin yang barangkali belum mengetahuinya. Ada video di situ dari Pak Jokowi yang akan menceritakan keadaan sekarang. Puji Tuhan, saya juga sangat bersyukur karena pagi hari ini kita beribadah bersama. Terlebih ada orang tua rohani saya dari Jakarta juga datang, Pak Winata.
Saya sangat senang sekali ya, beliau menjadi saksi hidup bagaimana saya ditolong Tuhan. Mulai daripada kehidupan yang buruk, yang tidak berarti, bahkan jauh daripada Tuhan. Terus saya ditolong Tuhan, dibawa ke asrama di Jakarta, diproses, dan kemudian akhirnya saya pun boleh melayani Tuhan. Bahkan sampai di dalam, bahkan maupun luar negeri ya. Ini bukan buat kesombongan, tidak. Tetapi hanya untuk saya juga sendiri tidak menyangka bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saya. Pripun kabar jenengan sedoyo Bapak Ibu? Puji Gusti, sekali lagi. Pripun kabar jenengan sedoyo? Saya nggih. Gusti Yesus saya kagem sedoyo nggih. Puji Gusti, amin. Cuman itu bahasa yang saya tahu ya. Haleluya. Masih diproses nampaknya videonya. Baik. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa sekarang ini sedang terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, akibat daripada perang ini berdampak kepada banyak sektor di beberapa negara. Karena yang satu memihak kepada Rusia, beberapa negara, tetapi yang satu lagi memihak kepada Ukraina. Nah, yang memihak kepada Rusia, nah tentu akan mengembargo atau mengurangi atau menutup pintu perdagangan ke Ukraina. Demikian sebaliknya, yang pro kepada Ukraina, nah negara-negara ini akan menutup atau mengurangi akses ekspor kepada Rusia. Kita tahu bahwa seluruh negara ini saling berkebutuhan, saling berkepentingan. Nah, ini pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dampak nyata pun dirasakan oleh beberapa negara. Kita sudah tahu ada Sri Lanka yang bahkan sampai presidennya kabur. Jauh daripada negaranya, kabur, meninggalkan rakyatnya. Nah, lalu sekarang sudah disampaikan bahwa 40 negara sudah merasakan krisis, inflasi yang begitu hebat. Nah, mungkin kita akan bisa lihat sedikit cuplikan dari Bapak Presiden kita mengenai situasi sekarang ini. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa situasi dunia dalam masa sulit karena berbagai ketidakpastian. Hal ini menyebabkan ancaman krisis pangan hingga krisis energi dunia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan judulnya sudah kelihatan ya, tahun dunia 2022. hadapi krisis pangan dan Jokowi energi. menegaskan dalam menghadapi Saat krisis judul pangan sudah dan mulai energi kelihatan, perlu ada berarti ada persiapan harapan matang. untuk suaranya Ancaman juga krisis pangan terdengar. bisa menjadi peluang karena lahan yang dimiliki Indonesia besar dan banyak belum dimanfaatkan. Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi barangkali melalui saat video ini kita adalah bisa situasi yang aware, tidak mudah. sadar bagaimana waktu-waktu ke Situasi depan yang tidak dan bagaimana gampang. setiap langkah kehidupan kita termasuk langkah di Karena rumah tangga. ketidakpastian. Ini sangat berpengaruh. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua Jika kita negara sudah mengalami. mengetahui situasi sekarang ini, maka kita Dan akan sampai aware, saat ini, akan sadar, ini dan baru kita bisa awal-awal. memilah dan memilih langkah yang tepat untuk kehidupan esok dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita semuanya Haleluya, masih proses ya. Nampaknya krisisnya pun sampai krisis. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu video ini, maka di dalam bangsa Indonesia pun, bagi negara kita, ini pun sudah mulai berdampak. Kita sudah mulai merasakan mungkin harga-harga tepung yang sudah mulai naik. Bagaimana ibu-ibu yang suka atau berusaha kue? Betul apa betul ya? Iya.
tepung sudah mulai naik. Kita tahu bahwa tepung terigu itu salah satu pemasok besar juga dari Ukraina. Tentu saja Ukraina juga akan memikirkan bangsanya terlebih dahulu sebelum ia akan mengekspor ke negara lain. Nah, selain daripada itu, Rusia pun penghasil minyak yang terbesar dan pemasok minyak kepada seluruh negara. Salah satunya selain daripada Timur Tengah. Nah, di sini pun kita sudah mulai merasakan kenaikan. Ancaman krisis pangan bisa menjadi yaitu harga-harga BBM yang kelas atas mulai daripada Pertamax, bahkan juga Dex dan seatasnya, sejenisnya kecuali Pertalite. Pertalite mungkin sedang dibicarakan, sedang diusung-usung bagaimana naiknya. Jadi Pertalite yang kita pakai ini termasuk saya. Nah, itu kita nih disubsidi begitu besar oleh negara. Disubsidi besar oleh negara dan kita harus mengucapkan terima kasih nih kepada negara kita yang berupaya untuk mengurangi, meminimalisir sekecil mungkin hal-hal yang naik. Nah, makanya Pertalite juga diusahakan supaya tidak naik. Kalau naik bagaimana? Bahaya nih. Bisa-bisa kita kembali ke zaman-zaman yang dulu, mungkin pakai sepeda ontel ataupun mungkin barangkali jalan kaki. Sangat mungkin bisa terjadi. Jadi sampai kapan peristiwa ini akan kita alami? Kita semuanya Nobody knows. Betul-betul harus itu bahasa menyiapkan Batak ya. Mengenai Nobody knows. Pangan tidak ada satu orang pun yang harus tahu. Betul-betul disiapkan. Sampai betul. kapan? Energi Nah, ini betul, tentu saja berdampak kepada kehidupan umat Tuhan. Karena separuh dari energi kita itu impor. Umat Tuhan tentunya juga akan merasa khawatir. Oke? Oke, boleh. Silakan. Kita akan melihat sedikit cuplikan. Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa situasi dunia dalam masa sulit karena berbagai ketidakpastian. Hal ini menyebabkan ancaman krisis pangan hingga krisis energi dunia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2022. Jokowi menegaskan dalam menghadapi krisis pangan dan energi perlu ada persiapan matang. Ancaman krisis pangan bisa menjadi peluang karena lahan yang dimiliki Indonesia besar dan banyak belum dimanfaatkan. Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami. Dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan harus betul-betul disiapkan betul. Energi betul-betul harus dikalkulasi betul. Karena separuh dari energi kita itu impor. Dan kita ini negara besar. Pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, untuk rumah tangga dan lain-lainnya. Tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang. Karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kaitannya tinggal di dalam kekudusan, kaitannya kepada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bagaimana kekudusan Allah itu ada kaitannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Roma. Di kitab Roma ayatnya yang pertama sampai ke 39 di pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke 39. Tetapi saya akan membacakannya di ayat ke-35 sampai ke 39 saja. Nanti kita akan pelajari semuanya. Tetapi saya hanya membacakan di ayat ke-35 sampai ke 39. Kitab Roma pasal ke-8 ayat pertama sampai ke 39, tetapi saya akan membacakan ayat ke-35 sampai ke 39. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semuanya yang ada di dalam dunia ini, semua peristiwa yang sedang terjadi, ataupun sebuah pergumulan yang kita alami, sekali-kali tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia sekarang yang sedang bergejolak, bahkan diperkirakan tahun depan akan terjadi krisis pangan besar-besaran. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib keluarga kita? Sebab itu firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Gusti Mboten Sare. Gusti Mboten, coba colek kanan kirinya, katakan Gusti Mboten Sare. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, filosofi Gusti Mboten Sare ini mungkin kita bagi orang Jawa mengerti bahwa ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan apapun yang sedang terjadi pada kita, baik itu kita mengalami penganiayaan, ataupun penindasan, ataupun pergumulan, ataupun apapun yang sedang kita alami, sekali-kali Gusti Yesus Mboten Sare. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus ketika ia di rumah Gaius di sebuah kota Korintus menuliskan kepada orang-orang Roma, yaitu bahwa sudahlah, bagi kamu yang sekarang mengikuti Tuhan Yesus dan dianiaya. Dianiaya oleh siapa? Dianiaya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Makanya kitab Roma ini ditujukan sebenarnya secara khusus kepada orang-orang bukan Yahudi, bukan Israel, tetapi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti kita.
Kita bukanlah asli orang Yahudi. Bukanlah asli orang Israel. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Surat ini datang kepada jemaat yang seperti itu. Nah, apa yang sedang terjadi? Nah, orang-orang Kristen imannya, doktrinnya adalah bahwa ya sudah, kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, ya sudah, saya tidak perlu hal-hal yang lain toh. Tetapi orang Yahudi yang masih erat dengan hukum Musa, hei, kamu meskipun sudah percaya Tuhan Yesus, harus dikatan, harus disunat secara lahiriah. Harus kamu melakukan tradisi-tradisi ini, karena ini tradisi daripada nenek moyang kita Yahudi. Tetapi Paulus berkata, sudahlah, kamu tidak usah mendengar perkataan orang-orang Yahudi itu. Karena bagi Tuhan Yesus, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah diselamatkan. Amin. Orang-orang Kristen pada saat itu adalah kaum minoritas. Mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi yang masih agama Musa ini. Nah, yang belum percaya Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan. Nah, mereka mengalami pengucilan, penganiayaan, dan bahkan diskriminasi dan sebagainya. Nah, tetapi Paulus nih menghiburkan mereka, tetap bertahan. Sudah, kuat kamu sampai di akhir hayatmu. Sebab mahkota atau kemenangan yang kita terima jauh lebih indah daripada segala apa yang sedang kamu alami. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu. Sampai titik darah penghabisan nafas kita berhenti ini. Karena kemenangan yang disediakan itu adalah jauh lebih besar mulianya daripada apa yang sedang kita rasakan. Makanya murid-murid pun semangat, bersukacita ketika melakukan penginjilan kemana-mana. Karena mereka tahu, meskipun aku dianiaya, meskipun aku dihina, dikucilkan, tetapi aku tahu kemenangan yang akan aku terima besok itu jauh melebihi daripada apapun. Kita sudah melihat Rasul Paulus menulis surat Filipi dan sebagainya. Dia menulis di dalam penjara, tetapi ia katakan bersukacitalah kepada orang banyak. Saya pun punya abang-abang senior di luar sana yang kena kasus narkoba. Hukuman mati sekarang berada di Nusa Kambangan. Ketika saya kemarin, Ebenezer, GSJ Ebenezer ini adalah koordinator pelayanan lapas di Kota Malang. Seluruh gereja yang ingin melayani di lapas harus melapor ke Ebenezer ini. Jadi saya ikut di situ, dipercayakan untuk melayani di lapas melalui Zoom, dan kami terkonek ke Nusa Kambangan. Bertemulah saya dengan abang senior saya ini yang dulu di luar sana. Dia masih hukuman mati masih, tetapi ia memberikan kekuatan kepada saya. Semangat ya, sabar, semangat. Padahal namanya sudah ada di list, bahkan di internet pun kalau kita buka sudah ada list, tinggal menunggu HM-nya, hukuman matinya. Tetapi ia mengatakan kepada saya, semangat. Nah, orang ini sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengalami pembaharuan budi. Hebat sekali ya, luar biasa ya, kata-katanya justru menguatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini kita juga berada di zaman yang kurang lebih seperti jemaat Roma ini. Kita ini minoritas. Jangankan Pak Sabar mengatakan tentang ekonomi. Jangankan Pak Sabar berkata tentang krisis global yang sekarang sedang terjadi. Masih banyak yang sedang terjadi kepada saya mungkin barangkali. Saya dikucilkan mungkin. Di RT saya atau di RW saya tidak dianggap. Saya bahkan dikucilkan kalau saya lewat, orang mencemooh saya. Di tempat kerja, saya tidak diperhitungkan. Di sekolah, di kuliah, dimanapun. Mungkin ada hinaan, ada diskriminasi, ada mungkin pengucilan. Tetapi firman Tuhan berkata bagi Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, bertahanlah, kuatkanlah sampai kita boleh menerima mahkota kehidupan itu. Amin. Rasul Paulus ini secara khusus menulis kitab ini kepada jemaat Roma. Paulus tahu sebenarnya yang mereka alami bukan saja tentang masalah identitas mereka. Maksud saya sebagai mereka Kristen, bukan hanya itu masalahnya Bapak Ibu. Paulus tahu mereka juga tentu pengaruhnya kepada kehidupan mereka. Mereka punya anak.
bagaimana makanan mereka. Di Paulus pasti memikirkan. Tetapi Paulus itu terus selalu mengarahkan, sudah bertahan. Ada pesan sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Boleh kita kekurangan makanan, boleh kita bekerja, boleh kita mencari uang. Tetapi prioritas kita adalah mahkota kehidupan, Bapak Ibu. Kerajaan Allah. Itulah prioritas kita. Jangan sampai terbalik. Kerajaan Allah ikut Tuhan cuman sedikit. Dunia sebanyak-banyaknya. Jangan sampai terbalik konsep ini. Apalagi kita berkata, aku harus rajin ibadah supaya aku mendapatkan ini. Aku rajin berdoa supaya aku mendapatkan Coba, kalau saya rajin berdoa, datang kepada Tuhan nih untuk mendapatkan something, untuk mendapatkan sesuatu, maka untuk mendapatkan sesuatu Tuhan saya sudah jadikan sebagai jembatan. Tuhan saya jadikan jembatan untuk saya mendapatkan sesuatu. Itu mengerikan sekali menurut saya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu punya teman, lalu berteman hanya karena sesuatu, bukan karena berteman dengan tulus. Wow. Orang-orang Kristen khususnya sekarang yang sedang berada di tahun 2022 ini. Mari kita ingat kembali diri kita. Apakah kita memang betul memiliki hubungan yang tulus kepada Tuhan? Atau kita datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu? Wah, ini bahaya. Ini bukan saja lagi pelecehan dan hinaan kepada Tuhan. Ini kejahatan yang luar biasa menurut saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang betul kita hidup butuh makan. Tetapi makan itu adalah hidup untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana untuk kita tetap bertahan sampai di ujung umur kita, agar kita berhak mendapatkan mahkota kehidupan itu? Yang pertama adalah kita harus menerima status kita sebagai anak Allah. Yang pertama adalah kita menerima status kita sebagai anak Allah. Saya bacakan di ayat pertama sampai ke 17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya segala tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam dia yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi bagaimana agar supaya kita tetap bertahan nih sampai di ujung kehidupan kita dan kita layak menerima mahkota kehidupan? Yang pertama adalah menerima status kita sebagai anak Allah. Apakah kita sudah menerima status kita sebagai anak Allah? Kalau kita sudah menerima status kita sebagai anak Allah, maka kehidupan yang kita hidupi harusnya selaras dengan apa yang anak Allah itu perbuat. Yaitu Kristus Yesus. Mengabarkan kerajaan Allah. Datang kepada orang nih, memberitakan kasih Allah. Memberikan kasih Allah. Baik secara verbal ataupun mungkin secara berbagai banyak hal. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah kita sudah menerima status anak Allah, maka kita harus hidup seperti anak Allah. Bagaimana anak Allah? Tidak usah jauh-jauh. Lihat saja kehidupan Tuhan Yesus. Lihat saja kehidupan para rasul-rasul. Makanya tadi di ayat terakhir dikatakan kita berhak sebagai ahli waris menerima janji-janji Allah. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita di sini adalah kita menderita oleh karena kebenaran. Bukan karena kesalahan dan keburukan apa yang kita lakukan. Nah pertanyaannya selama ini nih kita kebanyakan menderita bagi Tuhan atau bahagia nih? Bahagia di dunia ini. Ingat tadi bahwa bahagia di dunia ini, keinginan di dunia ini, itu perseteruan bagi Allah. Inilah firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali keinginan, banyak sekali godaan di luar sana. Tetapi kita harus terus tahu status kita ini adalah anak Allah. Amin. Lo coba colek lagi kanan kirinya. Kamu adalah anak Allah ya, katakan gitu. Iya, jangan sampai ngantuk, bahaya. Nanti kalau ngantuk saya yang malah berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana status kita ini? Nah, kembali lagi, kita ikut Tuhan ini tulus atau ingin mencapai sesuatu. Hari-hari ini saya banyak merenung ya. Saya kadang suka tertawa sendiri. Saya tidak tahu apakah ini gejala apa. Ketika saya di kamar tengah-tengah malam, saya berpikir sekarang apalagi khususnya di kota, saya sudah pernah sampaikan bahwa di kota itu kompetisinya sangat tinggi, beda dengan di desa. Dan di kota itu presentasi untuk dominan, untuk menjadi mohon maaf ODGJ itu sangat tinggi karena kompetisi. Semua segala macam. Akhirnya saya berpikir-pikir di kamar, yaitu saya mencoba berpikir lalu akhirnya saya tertawa sendiri. Saya pikir begini, apakah Tuhan, saya harus ikut berlomba seperti duniawi berlomba? Maksud saya adalah saya lihat teman-teman saya berlomba-lomba untuk berbagai banyak hal, tetapi yang tidak ada kaitannya dengan kerajaan Tuhan. Nah, terus saya mulai tergoda nih, ada mungkin barangkali modal usaha yang ditawarkan, ada tawaran mungkin bisnis yang ditawarkan ada. Tetapi bagaimana ya Tuhan, apakah saya ambil? Lalu seperti saya diteguhkan kembali. Hei, kamu itu cuma numpang ngombe tok dek kene, ya opo? Opo sing sampean golei? Wah, heran ya, usia seperti saya sudah bisa memikirkan hal itu. Seperti manusia tanpa pengharapan. Nah maksud saya diingatkan kembali, hei, opo sing sampean golei? Hidup ini cuma numpang ngombe. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya saya berpikir, oh iya juga ya. Jadi saya mendapatkan seperti peneguhan bahwa betul Allah itu akan memproteksi diri kita. Sebab Ia adalah Allah yang pemelihara kita. Tetapi saat saya berdoa, saat saya pelayanan, saat saya itu datang kepada Tuhan, saya tidak pantas untuk meminta barangkali ini menurut yang saya dapatkan di malam itu adalah saya itu bukan urusan saya Tuhan mau memberikan apa dalam kehidupan saya. Apakah Bapak Ibu bisa tangkap yang saya maksudkan? Jadi saat saya datang kepada Tuhan itu saya tidak punya hak, yaitu Tuhan mau mengatur apa dalam kehidupan kita. Mau mengatur apa dalam kehidupan saya, itu urusannya Gusti.
Urusanku pengabdian to. Ibadah itu pengabdian to. Tetapi ingat, ibadah itu bukan ujung daripada iman kita. Iman kita berbeda dengan iman yang lain. Iman yang lain baca kitab, berdoa sudah dapat pahala. Bagi Kristen baca kitab, beribadah belum dapat pahala. Pahalanya adalah saat kita pergi keluar sana ke masyarakat dan menjadi berkat, itu baru dapat pahala, yaitu menyenangkan Tuhan. Saat kita beribadah ini untuk kepentingan kita sendiri. Untuk mencerahkan, menyinari pemikiran-pemikiran kita yang gelap tentang kehendak Tuhan. Di mana kita ujungnya, muaranya, yaitu menyenangkan Tuhan ketika kita di lapangan. Amin. Jadi kita ini diperlengkapi di sini Bapak Ibu, supaya kita pergi ke lapangan dan memberikan kasih Allah itu. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu diperlengkapi terus, tapi tak pernah ke lapangan misalnya memberikan kasih sayang Allah yang sudah Bapak Ibu terima. Akhirnya air itu, misalnya kalau air di dalam bak, air itu akan banyak lumut, banyak kotoran, tidak terpakai. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bukan urusan saya saat saya beribadah, Tuhan mau kasih apa kepada saya. Mau dikasih, mau nggak dikasih, itu bukan urusan saya. Tetapi kalau Tuhan mau kasih, aku memberikan kamu A, B, iya itu urusan Tuhan. Nah, ini dua cara pandang yang berbeda. Jadi kita datang kepada Tuhan pengabdian karena kita tahu pengorbanannya, kasihnya. Tetapi bukan urusan kita. Tuhan mau kasih, misalnya contoh, mau kasih A, mau kasih ini, mau kasih itu. Sebanyak-banyaknya bukan urusan kita. Dan bukan urusan kita saat Tuhan belum memberikan apa-apa kepada kita. Itu pun bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya melakukan, yaitu pengabdian. Jadi kalau Pak Sabar nggak dikasih apa-apapun seumur hidup, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, nggak dikasih apapun, saya mau tetap berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seperti Maria berkata, ketika datang malaikat Gabriel untuk Maria menjadi utusan untuk melahirkan sang juru selamat. Apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini adalah, yuk katakan kepada diri sendiri. Coba sama-sama katakan, saya ini adalah hamba Allah. 1, 2, 3. Saya adalah hamba Allah. Amin. Luar biasa, itulah keindahan iman kita Bapak Ibu. Saya ini adalah hamba Allah. Mau Tuhan mau kasih ABC, monggo sebanyak-banyaknya, monggo, tapi Tuhan mampukan aku mengelolanya. Tetapi kalaupun Tuhan belum kasih apa-apa dan tidak kasih apa-apa, yuk itu tetap baik. Terserah Tuhan, kita hanya melakukan skenario Tuhan. Kita ini alatnya Tuhan, bukan Tuhan alat kita. Tuhan aku mau ini, no. Iya kan? Amin Bapak Ibu. Nah, tapi memang yang paling berat itu memang persaingan di dunia ini. Yang kadang-kadang kita membuat kita, aduh ikut Tuhan ini kok berat ya. Aduh Tuhan, kok ikut Tuhan ini berat ya. Apalagi ketika kita sudah dibanding-bandingkan kan. Makanya Farel akhirnya nyanyi kan. Wong kok ngene, kok dibanding-banding. Kayak gimana Mas Ferdi lagi kelanjutannya? Saing. Kalau kita sudah dibandingkan memang itu. Tetapi katakanlah ya sudah aku kalah. Emang kenapa? Kenapa sih? Sebab kita tahu kasih Allah itu tidak pernah terpisah dari kita. Mau apapun yang Tuhan izinkan atas kehidupan kita. Saya tetap mau berkata puji Tuhan, haleluya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Nah luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana agar kita sampai di kemenangan di ujung kehidupan kita, yaitu menerima mahkota kehidupan. Yang kedua adalah menjalani kehidupan dengan iman yang tekun. Menjalani kehidupan dengan iman yang tekun. Saya akan baca di ayat ke-25 sampai dengan 30. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan karakter anaknya, untuk menjadi serupa dengan hati yang ada pada anaknya, untuk menjadi serupa. Anaknya itu menjadi sulung di antara saudara-saudara. Ayat ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita nih tekun melakukan firman Tuhan setiap hari dengan buah roh, kasih, sukacita, dimarahin orang, kita sukacita, disenggol orang, kita dengan sukacita, kita terus berbuat baik, maka luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Kita akan dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sebuah perkataan yang ringan, tetapi berisi muatan yang besar. Bapak Ibu akan dimuliakan oleh Allah. Ini bukan permintaan kita, tetapi urusan Allah memuliakan kita. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara sekalian, hebat. Saat kita boleh setia melakukan kebenaran, itu melakukan kehendak Allah, ternyata Allah bukan hanya memberikan juru selamat kepada kita, tetapi Allah merencanakan untuk memuliakan kita. Bertahan ya Bapak Ibu Saudara, amin. Nah memang Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini memang kadang banyak sekali tantangan dan godaan yang sebenarnya saya boleh katakan begini. Beberapa waktu lalu pun ada orang yaitu datang kepada saya karena saya sekarang juga ketua Karang Taruna RW, ketua Karang Taruna RW 12 membawahi 12 RT. Ada seorang anak muda datang kepada saya. Bang Sabar, anakku meski tak kasih pelajaran. Apa? Yo mas tadi pas rapat, mosok sing liane nyopo tapi dee enggak gelem disopo, malah banting gorengan cetas loh. Waduh, ini 2 orang sudah datang. Mau ate diparani ngono. Mau didatangi untuk dihajar. Waduh, nanti kalau terjadi sesuatu yang buruk maka yang disalahkan adalah yo saya. Langsung saya tangkap. Waduh, sabar. Ingat apa-apa, ingat aku. Saya bilang, sabar. Tapi enggak iso ngono, Mas. Waduh, gimana ini, aduh. Saya juga bingung, ayo udah akhirnya keluar lagi lah, ayo ngopi. Nah akhirnya ngopi dulu. Tetapi tetap mereka pergi ke rumahnya, tetapi untuk meminta klarifikasi dan menjamin tidak akan ada perkelahian. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini sebuah hal yang kecil. Tetapi boleh tanya tuh kepada teman-teman saya satu rumah dengan KL, sama Bang Nelson kami sama-sama belajar. Mungkin silakan tanya, emang betul Kak Sabar itu sabar? Siapa tahu cuma namanya doang. Nah, boleh ada saksi hidup ini. Karena kebanyakan sayalah yang dianiaya. Loh. Nah, mungkin habis ini kita penyelesaian ya Bang? Enggak. Nah maksud saya, apa sih harga diri itu apa sih? Harga diri kita itu sudah tinggi loh diangkat Tuhan. Masa kita mau jatuhkan lagi kepada dunia? Disenggol dikit, emosi, aduh. Kata Pak Jemri waktu itu dia punya teman yang rohani juga. Lepas kontrol karena emosi. Lalu Pak Jemri akhirnya bilang, bro ternyata lu masih di bawah gua katanya. Saya dong penyabar, kamu sudah gak bisa. Wah gitu. Maksudnya kita kalau beroleh kesabaran kita boleh bermegah. Yang kita menang itu bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Orang yang suka mengalah adalah karena orang yang sudah sering menang. Menang melawan diri sendiri. Aristoteles filsuf berkata, lawan terberat itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Makanya coba lihat kaca, misalnya kalau ada di rumah, berkaca dulu. Apakah sudah berdamai dengan diri sendiri dan senyum dan berkata, bro hari ini kamu sabar ya, kamu sukacita ya, ojo nesu-nesu. Nah. Ya kan? Atau jangan-jangan mau lihat kaca pun mungkin sudah takut karena yang di kaca lebih beringas mungkin kan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi kadang yang paling sering adalah ketika kondisi kita berbeda,
Ini kadang membuat kondisi karakter, situasi karakter kita, hati kita juga berbeda. Jadi misalnya contoh, ada seorang penulis berkata begini, uang mempengaruhi nada bicara. Pernah mengalami hal ini? Uang mempengaruhi nada bicara. Sudah ada yang senyum-senyum, puji Tuhan. Ketika kita mungkin barangkali banyak uang yang ada di dompet, mungkin pergi ke tempat tetangga pun jalannya kan beda kan. Yo papa, samian kayak apa iku? Yo apa. Gitu. Tapi coba mungkin pas lagi nggak ada uang, ya kan? Iya. Baru udah gini, datang ke tetangga sambil ngelus-ngelus. Jadi gini Pak, saya rencana mau minjam ya. Waduh, kalau masih ada yang begini silakan letakkan tangan di kening dan katakan, seperti Pak Gembala bilang ya, bertobat kerajaan Allah sudah datang. Nah, itu banyak, bahkan juga mungkin bukan tentang uang, tapi pengetahuan. Pengetahuan mempengaruhi gaya bicara kita. Pernah melihat orang-orang seperti ini? Atau tiba-tiba langsung, oh itu saya mas loh. Ada orang yang berpengetahuannya tinggi, gaya bicaranya beda loh. Bukan begitu, aku wes tahu. Aku begini. Biyen aku itu sampean iku masih anak kemarin. Sampean iku belum ahli kayak aku iki lho. Nah, gitu. Ada yang begitu. Orang pintar itu akan cenderung merendahkan orang lain dan menganggap orang lain di bawahnya, namanya orang pintar. Ya kan? Kalau orang yang tidak pintar akan cenderung orang lain juga pintar bisa jadi. Nah, ada sering begitu. Pernah mungkin mendapati orang seperti itu, apalagi kalau misalnya di tempat ibu PKK, di kumpulan RT, ataupun di tongkrongan anak-anak muda, pernah melihat ada satu Mesias, maksud saya satu Mesias ini, dia orang yang selalu tahu. Dia orang selalu tahu. Ada topik pembahasan, mesti tahu. Oh aku tahu mas, aku gini-gini, oh terus begini. Dan itu juga mempengaruhi di karakternya. Padahal bisa jadi ketika dia ngomong orang lain lemah imannya. Tetapi ketika dia merasa, anggap sajalah katakan, iya memang kamu pintar. Tapi untuk apa pintar? Kalau untuk menjadi batu sandungan itu untuk apa? Untuk membuat orang lain tidak bertumbuh dalam iman itu untuk apa? Nah, untuk apa kita pintar? Kalau membuat orang lain tidak bertumbuh dalam iman, tugas kita itu membuat orang lain bertumbuh dalam iman, amin. Jadi mau bagaimanapun caranya harus diusahakan. Nah, lalu ada juga moral mempengaruhi etika bicara. Moral itu adalah pengetahuan yang kita tahu tentang sopan santun, tentang adab, tentang etika. Nah ini biasanya orang-orang yang lingkungannya buruk, ini akan cenderung moralnya buruk. Makanya memang firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ada kadang memang orang berkata saya tidak akan jatuh mas, saya bisa ngerem diri saya bisa. Tetapi ternyata tidak. Menurut ilmu psikologi pun lama-kelamaan itu akan tersounding kedengaran dalam diri kita dan tertanam di alam bawah sadar. Dan akhirnya kita pun akan otomatis mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nah, moral mempengaruhi etika bicara. Pengetahuan tentang moral sopan santun itu mempengaruhi kita bicara. Ada mungkin yang sekarang kalau dulu kan orang lewat di depan orang tua, nun sewu ngapunten. Nah, sekarang mungkin anaknya wis gagah lewat ya kan. Ataupun mungkin bahkan dulu itu orang tua kalau kasih nasihat muter dulu kan. Itu memang seni Asia, seni Indonesia. Bercerita, menyampaikan sebuah pesan. Tapi sekarang mungkin anaknya sosokan, mentang-mentang sudah sarjana, mentang-mentang sudah sekolah. Orang tuanya dibilang begini, wes mah kok muter-muter sih ngomong aja. Nah, wah, padahal itu bukan budaya kita. Yang to the point, yang langsung itu budaya barat. Budaya Asia, budaya timur. Hormat, adab, mau sepanjang apapun, memang tugas kita mendengar. Nah, saya harap kita boleh dapat mengerti khususnya teman-teman saya yang anak-anak muda. Untuk apa kita pintar? Kalau kita tidak beradab, tidak bermoral kepada orang tua kita, nanti firman Tuhan yang baik tidak akan digenapi dalam kehidupan kita. Takutlah, hormatlah akan orang tuamu, supaya janji Allah digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Yang terakhir, bagaimana supaya kita boleh bertahan menerima mahkota kehidupan? Ingat, betul kita butuh makan, betul kita harus bekerja, tetapi prioritas kita adalah kebenaran, mengejar kepada kerajaan Allah. Firman Tuhan di perjanjian baru adalah berkaitan tentang pendamaian, penebusan Allah kepada kita.
Nah, jadi kaitannya selalu antara bawah dan atas, tidak ada bawah dengan bawah. Betul, Tuhan melihat hubungan kita bawah dengan bawah, tetapi ingat prioritas kita adalah bawah dengan atas, itu yang paling utama. Bagaimana cara supaya kita bertahan dan menerima mahkota kehidupan? Yang terakhir adalah yaitu menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Kemarin saya Bang Nelson pergi ke sebuah rumah di daerah anggaplah rumah yang elit. Lalu kami diminta tolong untuk memindahkan barang-barangnya. Kita minta tolong karena masih kenalan kita. Oke, kami bantu. Lalu ada kami pas waktu pemindahan barang itu, wah nih bagaimana nih lemari di pick up-nya, bagaimana mesin cuci di sininya, bagaimana. Akhirnya terjadi masalah lah. Lalu akhirnya salah satu teman kami, wah ini masalah nih kalau begini. Ini masalah nih kalau begini, gitu kan. Lalu sang supir celetuk menjawab, tidak ada masalah. Yang bikin masalah itu adalah, ini celetuknya. Yang bikin masalah itu adalah mulut kita. Saat kita mengatakan salah, maka terjadilah salah. Saat kita tidak mengatakan masalah itu tidak masalah. Perkataan supir ini sederhana, tetapi kayaknya mendalam juga. Tidak ada masalah, yang bikin masalah adalah mulut katanya. Betul juga sih, kalau kita nggak ngomong masalah maka nggak jadi masalah. Iya juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan supir ini akhirnya, wah betul juga ya. Bagaimana situasi itu tergantung cara pandang kita. Hal ini masalah atau berkat sih? Nah, ini ujian atau keajaiban sih? Itu tergantung cara pikir kita. Makanya juga Filipi berkata, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Kan tadi sudah disampaikan dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun itu adalah kebaikan. Apapun adalah artinya apapun itu adalah berkat. Apapun yang datang katakan, oh ini berkat nih. Oh saya dipukul, berkat. Ya memang secara jasmani kita sakit betul. Tetapi bukankah banyak cerita bahwa ya ini bukan, ada cerita yang nyata ketika saya ke Timur Leste. Ada satu pendeta Kristen Protestan melayani di sana. Datang ke sana, tetangganya tidak suka, dipukul, cetas dipukul betulan. Akhirnya orang ini ikut Tuhan. Lalu Ibu Maria Gomez, Ibu Maria Gomez ini adalah salah satu almarhum pemimpin iman Kristen di Timur Leste. Nah, yaitu ketika dia melayani bannya digembosi. Dia datang, oh banyak digembosi. Ya udah. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian anak muda ini datang. Percaya lagi kepada Tuhan Yesus dan akhirnya mengaku saya dulu yang gembosi ban. Ibu minta ampun. Kita tidak tahu bagaimana rencana Allah ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Allah mau berkata, segala sesuatunya adalah mendatangkan kebaikan. Apapun itu, apapun. Baik itu mungkin menurut kita loh ya, sakit, susah, pergumulan itu menurut kita. Tetapi Allah itu merancangkan kebaikan di dalamnya, di ujungnya. Amin. Anaknya saja loh tidak disayangkan untuk kita. Segala sesuatunya, sudah firman Allah katakan tadi, segala sesuatunya itu terlalu kecil. Amin. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Bukan kamu kecil, karena sebagian ada yang besar. Maksudnya masalah kita itu kecil, bilang kita coba kanan kirinya. Nanti dibilang kamu kecil kok tidak sesuai dengan fakta kan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sebagai penutup yang terakhir adalah saya bacakan ayat ke-35. 35 maksud saya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ini maksudnya adalah ketika kita melakukan kebenaran, seolah-olah betul-betul kita memang berada di dalam maut. Ketika kita melakukan hal yang benar, mungkin pendapatan kita sedikit. Ketika kita mungkin melakukan hal yang benar, kita dicemooh, dimusuhi, seperti berada di nuansa maut. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan putarkan sebuah cuplikan lagu daripada Grace Epifania yang memiliki keterbatasan dalam melihat. Lagunya bercerita tentang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Gempa barusan terjadi tanggal 28 September. Kejadian di Palu ya. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Akan oleh Tuhan Yesus, janji Tuhan untuk kita. Warga mencoba untuk mencari keluarga dan juga kerabat yang mungkin menjadi korban gempa dan juga tsunami. Di sini pun kita kemarin Ebenezer juga menggalang dana untuk korban bencana ini. Kita turun berapa kali ke lampu merah dan kita kirimkan ke sana. Seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau
Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Dan kita akan meresponi firman Tuhan. Haleluya. Sampai kapanpun kita mau setia mengikuti Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita dengan sikap untuk meresponi firman Tuhan. Amin. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Amin. Amin. Tetap semangat berjuang Bapak Ibu dalam pertandingan iman kita. Sampai akhirnya kita memperoleh mahkota kehidupan. Tetap kuat dalam iman Tuhan Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, tiada satu pun, tiada Saya undang Pak Gembala untuk siap berdoa untuk kita. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia bagi hidup kami. Kami sadar bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami. Tetapi yang menjadi pemisah antara kami dengan Tuhan adalah segala dosa kami. Yang merupakan pemisah antara kamu
dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau nikmati Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bukan hanya sekedar tahu dan menjadi pengetahuan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar percaya bahwa kami anak Allah, tapi kami mau mengalami Allah, Tuhan dalam hidup kami. Yang menyertai, yang menolong dan memberkati kami. Dan kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang melakukan firman adalah orang yang bijak, yang punya landasan kuat. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau mendengar. Orang yang mendengar perkataan ini tapi tidak melakukannya, ia adalah orang yang bodoh. Kita mau jadi bijak dan kiranya tangan kuat Tuhan menyertai kita semua. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu. Kak Sabar yang sudah menyampaikan firman, hikmat pengetahuan baru terus menyertai hamba-Mu. Masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi hamba-Mu. Apa yang direncanakan Tuhan menyertai dan memberkati. Dan di akhir ibadah ini Bapa, hamba berdoa memberkati seluruh sidang jemaat. Banyak teman saudara kami yang hari ini ada keperluan, ada kegiatan, 17-an mungkin. Mereka yang tidak bersama dengan kami, Tuhan memberkati teman-teman saudara kami. Kiranya berkat yang kami terima pagi ini, berkat yang sama Tuhan berikan kepada teman saudara kami. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga hamba mengucap syukur untuk persembahan yang sudah sidang jemaat berikan. Memberkati baik itu persembahan khusus, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan yang sudah sidang jemaat berikan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum memberi. Aku percaya tangan kuat Tuhan terus menyertai mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga sidang jemaat-Mu ya Bapa. Diteguhkan, diberkati dan dipulihkan setiap keluarga. Setiap pribadi diberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami mengalami pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu ke depan kami mengalami penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari kami nikmati. Ke depan pertolongan-Mu nyata, ke depan ada kuasa penyertaan Tuhan yang membuat kami mampu menghadapi, mampu menjalani hidup. Kami tahu ke depan tidak akan menjadi mudah, kami tahu ke depan tidak akan menjadi ringan. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang percaya dan mengasihi Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tangga nikahmu, diberkati anak cucu menantumu, diberkatilah seisi rumahmu. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal mulai hari ini sampai selama-lamanya menyertai engkau dan seisi rumahmu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan memperluas daerahku.
menghidupi engkau di sepanjang umur hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sudah engkau dengar pagi ini, firman yang engkau sudah dengar pagi ini, terimalah, renungkan dan lakukan. Jika engkau baik-baik melakukan firman Tuhan, engkau menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Lakukan firman dengan taat dan setia, maka bersama-sama kita menjadi anak-anak Allah. Terus lakukan firman setiap hari di sepanjang umur hidupmu. Baik tidak baik keadaanmu, lakukan firman dengan setia. Maka bersama-sama kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Arahkan hatimu, tengadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai sidang jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan Tuhan, baik WL, singer, pemain musik yang sudah melayani kita, multimedia yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, ada teman saya dari Jogja, ya Pak Nasara, beliau dosen di Sati, mengajar S2 dan kemarin mengikuti wisuda ya, dan boleh datang di tempat ini. Terima kasih Pak Nasara. Ada orang tua juga dari Kak Sabar yang spesial dari Jakarta Bapak ya. Boleh datang, boleh bangkit berdiri Pak supaya beliau ini orang yang luar biasa. Terima kasih sudah mengunjungi kami di tempat ini. Ya, kita akan dengarkan agenda sepekan kita. Ya, sekali lagi jangan lupa ada retreat. Saya cuma menyampaikan saja nanti donasi untuk retreat ya. Sebesar berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 25.000 bisa disetorkan, mungkin ada nanti di depan yang bisa menerima untuk donasi retreat kita sebesar minimal berapa? Ya puji Tuhan ya. 1 juta. Bu Asih katanya mau kasih 1 juta. Terima kasih. Amin gitu ya Bu ya. Haleluya. Baik, kita akan lihat agenda sepekan kita. Monggo tim multimedia. Ya. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts. Tuhan, untuk bisa datang mengikuti ibadah di hari Kamis, kita bersama-sama berdoa untuk terus diperlengkapi dalam pelayanan, dalam segala hal. Monggo, agenda sepekan bisa ditayangkan. Haleluya. Kaum wanita, persiapan untuk Harnas. Baik ibu, semangat ya ibu, pesan dari Kak Sabar tadi. Monggo dicolek sebelahnya ibu-ibu. Ya. Terus hari Kamis 2 puasa. Bicaranya saya sendiri, di Messenger hari Jumat. Ya. WA-nya tulis Your love is powerful. Nishaba, your love is mighty. The earth will shake.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh ada persembahan kedua untuk retreat dan harnas, kegiatan kita harnas kaum wanita. Monggo Bapak Ibu dipersiapkan. Jangan lelah. Sementara persembahan dijalankan, kita akan pujikan jangan lelah, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Bekerja bersamamu Tuhan, lalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah sidang jemaat berikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Itu pesannya Pak Anton. Setiap renungan, setiap hari Pak Anton ya, puji Tuhan. Ya, saya mengundang sekali lagi kepada kaum pria yang terlibat di dalam grup. Ayo sama-sama baca Alkitab ya. Upload setiap hari, sebarkan setiap hari. Satu Fatsal dikeroyok rame-rame ya. Kasihan Pak Jemri nanti ya. Kita bukan lagi grup semangat, tapi grup melayani Tuhan, grup baca Alkitab. Kaum wanita juga sama Bu ya? Oh haleluya, sulit. Yuk kita bareng-bareng ya. Kaum muda, kaum pria, kaum wanita sama-sama baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.
you.